Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Salam untuk om, tante, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para remaja putra dan remaja putri. Pada hari ini alhamdulillah aku ingin sharing pengalaman, ya, bukan menggurui dan juga bukan mengajari, ya. Nah, semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat selalu, ya, dilimpahkan banyak rezeki yang berlimpah luas dan halal, ya. Kemudian semoga pula Allah selalu memberkahi kita dunia dan akhirat, ya. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 1 April, ya. 1 April 2022, ya. Insya Allah 1 atau 2 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillah hari ini sekitar jam 4 sore, ya, aku berkesempatan untuk berbagi kepada teman-teman semua. Harapannya adalah teman-teman berhasil, ya, berhasil di dalam mengupayakan apa saja, ya, pertumbuhan atau pembuahan atau mengobati yang sedang sakit tanamannya. Harapannya mudah-mudahan Allah mempermudah, ya, semua tujuan teman-teman semua, ya. Langsung aja, ya, pada hari ini adalah teori dan langsung melihat aktual, ya. Nah, teori dan praktek, sementara prakteknya itu membutuhkan waktu yang lama, ya, tapi mudah-mudahan Allah permudah menjadi cepat, ya. Tentang apa sih yang ingin di-share, ya, yaitu bagaimana cara memperbanyak buah anggur, ya. Pada slide yang pertama ini, ya, adalah cara memperbanyak buah anggur, ya, yang mana tujuannya adalah quantity adalah banyaknya buah, bukan quality, bukan kualitas buah, ya. Sekali lagi, ketika orientasi teman-teman itu untuk memperbanyak buah anggur, maka tujuannya adalah memperbanyak, ya, kuantitinya, ya, jumlah anggurnya itu sendiri, ya. Nanti ketika masuk kepada kuantitas, ya, kualitas, ya, kualitas buah itu nanti bisa diterapkan metode yang udah aku share di video-video sebelumnya itu terkait bagaimana menjaga buah agar tetap bagus, menjaga buah itu juga agar menjadi jumbo, ya. Di situ ada beberapa tips. Nah, kita kembali ke topik, ya, bagaimana cara memperbanyak buah anggur pada satu pohon. Nah, kenapa aku tulis pada satu pohon? Karena di teman-teman kita kadang-kadang memposting habis pruning atau habis potes pucuk muncul ratusan dompol gitu, tapi nggak dikasih keterangan di sini berapa pohon gitu loh, dari satu pohon, kemudian usianya berapa, kan gitu. Nah ini adalah fokus kepada tanaman yang kurang dari 1 tahun, ya. Nah, yang perlu di garis bawahi, ya, poin-poin pentingnya aja nih aku sampaikan supaya durasi video nggak lama-lama juga, ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah, ya, memperbanyak tajuk, ya, batang, cabang, salah nunjuk aku nih mohon maaf. Memperbanyak tajuk, cabang, batang, yaitu dengan memperbanyak tajuk, batang, ya, tajuk, cabang, batang atau keran pembuahan, ya. Aku ulangi, ya, teman-teman, karena ada motor. Yang pertama adalah dengan memperbanyak tajuk, cabang, batang atau keran, ya, keran atau valve, ya. Jadi keran atau valve ini penting. Aku ulangi lagi, ya, teman-teman. Aduh, mohon maaf nih, banyak motor. Yang pertama adalah dengan memperbanyak tajuk, cabang, batang atau keran, ya, keran pembuahan, ya, yang point view-nya adalah yang perlu kita perhatikan adalah cabang tersiernya. Memperbanyak
cabang tersier, karena cabang tersier inilah keran pembuahan atau valve pembuahan. Jadi memperbanyak keran. Kalau di rumah kayak air kerannya, air PDAM. Nah, kalau kerannya banyak ya, keran tersiernya ini banyak, secara otomatis upaya untuk memperbanyak buah anggur insya Allah peluangnya ada di tersier. Nah, yang kedua, merencanakan dari awal menanam bibit ya. Ketika teman-teman dari awal menanam bibit, ketika teman-teman dari awal itu merencanakan menanam bibit ya, tumbuhkanlah 2, 3 atau lebih cabang sekunder. Nah, nanti visualisasinya kita kasih lihat nih. Rencanakanlah dari awal menanam bibit ya, menumbuhkan 2 atau 3 atau lebih, bahkan atau lebih cabang sekunder. Tapi senantiasa melihat tingkat kesuburan atau pertumbuhan pohon tersebut. Nah, situasi dan kondisi setiap tanaman yang teman-teman tanam semua itu berbeda-beda. Nah, ketika udah tujuannya adalah memperbanyak buah anggur ya, biasanya di pekarangan rumah tuh teman-teman pengen buahnya banyak gitu kan. Kadang-kadang juga ada yang posting, wah telah hasil pruning atau hasil potes pucuk muncul 200 dompol. Nah, sementara begitu di share ya, 1 dompol isinya 3 beri. 1 dompol lagi isinya 2 beri. Itu judulnya kan dompol ya kan. Ya nggak apa-apa. Judulnya ada 100 dompol, cuma 1 dompol isinya 3 beri yang atau kecil-kecil gitu kan. Nggak apa-apa. Itu menjadi penyemangat gitu ya. Nah, munculnya banyak dompolan maksudnya gitu. Nah, kembali lagi ke topik ya. Poin yang kedua adalah merencanakan dari awal menanam bibit. Dari awal menanam bibit ya, tumbuhkanlah 2, 3 atau lebih cabang sekunder. Tapi senantiasa harus melihat tingkat kesuburan pohon tersebut. Lihat dulu, subur nggak, bagus nggak, ngacir nggak, kayak rudal balistik nggak. Ngacir kan teman-teman paham lah ya, teman-teman paham. Kalau kira-kira pertumbuhannya nggak bagus atau maksudnya biasa-biasa aja, awalilah numbuh satu dulu. Nah, kayak gini, menumbuhkan 2, 3 ya, 2 kordon, 3 kordon ya, single kordon, 2 double kordon, 3 kordon gitu. Nah, tumbuhkanlah 2, 3 atau lebih cabang sekunder gitu. Nanti visualisasi gambarnya aku kasih lihat teman-teman ya. Oke, sekarang yang ketiga ya. Jika sudah terlanjur tumbuh besar ya. Nah, sebentar ada motor. Jika sudah terlanjur tumbuh besar ya dan telah terbentuk hanya 1 sekunder, maka upayakanlah tumbuhkan lagi sekunder yang baru. Kalau tujuannya memperbanyak buah anggur gitu teman-teman. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Yang pertama adalah memperbanyak tajuk tersier yang pertama. Yang kedua, dengan apa bisa tersier ini banyak? Yaitu dengan melebihkan ya tajuk sekundernya ini 2, 3 atau lebih ya, supaya cabang tersiernya ini jadi banyak. Karena cabang tersier ini adalah keran pembuahan gitu. Kalau di manusia memperbanyak istri ya, kalau istri 1 maksimal, sampai udah tua sampai menopause tuh 10 anak misalkan nih, beranak sampai 10 gitu. Bukan beranak, melahirkan, maaf ya teman-teman. Misalkan sampai dengan menopause tuh dia melahirkan 10 anak gitu kan. Nah, kalau istrinya 2, 3 atau 4 kan bisa langsung 40 gitu. Nah, ini umpama kalau di manusia gitu. Nah, kalau di anggur juga sama. Anggur juga insya Allah sama seperti itu. Tapi kalau di manusia 1 aja cukup gitu insya Allah. 1 cukup, 1 gitu. Cukup 1 istri insya Allah gitu ya teman-teman. Intermezzo ya teman-teman. Tapi insya Allah ini clue ya, poin-poin pentingnya. Nah, dari 3 poin penting ini ya, 3 poin penting. Nah, aku kembali lagi ya, memperbanyak tajuk tersier ya, karena tajuk tersier ini adalah keran pembuahannya dia, keran pembuahan pohon anggur. Ini berbicaranya pada 1 pohon anggur ya. Yang kedua adalah ketika menanam dari awal, rencanakanlah agar terbentuk 2, 3 atau lebih cabang sekunder agar cabang tersiernya ini banyak, agar keran pembuahannya ini banyak. Yang ketiga adalah jika sudah terlanjur tumbuh ya, tumbuh besar ya,
dan telah terbentuk hanya satu sekunder, ya kan. Misalkan satu sekunder ini cabang tersiernya hanya 10, ya udah gimana, maksimalnya 10. Sementara kondisi aktual di lapangan 10 tersier ini nggak semua bawa buah, kondisinya beda-beda gitu teman-teman. Ada yang segede jari, ada yang bagus lagi segede jari manis, ada yang cuma segede lidi. Nah, sementara 10 cabang tersier ini tidak menghasilkan semua. Kenyataan di lapangan tuh seperti itu teman-teman, gitu ya. Oke ya, mudah-mudahan cluenya ini, poin-poin ini seperti teman-teman dapat ya. Oke, sekarang aku berlanjut ke visualisasi ya. Slide kedua ini visualisasi gambarannya seperti apa sih. Nah, gini teman-teman, gambar yang pertama ya, dengan satu cabang sekunder ini cabang sekunder nih satu ya, ini primer nih satu cabang sekunder ya, dengan satu cabang sekunder dan 6 keran atau 6 valve pembuahan tersier nih, 1 2 3 4 5 6 dengan satu, umpama tumbuhnya seperti ini, umpama. Udah tukang bakso nih, enak kayaknya ngebakso nih, tapi lagi bikin konten teman-teman, kan lumayan teman-teman, anget-anget goceng gitu kan. Bang, utang dulu bayar 3 kali bisa nggak goceng gitu. Intermezzo ya teman-teman, semoga teman-teman pada bahagia ya. Mau bulan Ramadan semangat ya, mau bulan Ramadan semangat, sarung, peci, sajadah mau kena dicuci-cuciin teman-teman, biar pas kita terawih tuh pada wangi gitu kan, seger gitu pakainya. Oke ya, kita kembali lagi ke topik ya. Jadi membias pembicaraan. Ya, yang pertama adalah jika dengan satu cabang sekunder, maka ya ada 6 keran pembuahan tersier ya, 1 2 3 4 5 6. Umpama hanya satu. Berarti kan peluang numbuh buah ya, misalkan di satu tersier ini paling 2 umpama 2 lah ya, umpama 2 dikali 6 berarti cuma 18 dompol umpama ya. Nah, ini adalah salah satu contoh single cordon, cuman satu cordon. Nah, apabila teman-teman menumbuhkan menjadi double cordon ya, ya gambar kedua ya nih, dengan 2 cabang sekunder dan otomatis menjadi 12 keran valve ya, yang tadinya 6 menjadi 12. Karena apa? Karena jadi double cordon. Ini tadi single cordon, nih jadi dua cordon. Double cordon kiri dan kanan. Maksud cordon tuh 2 cabang gitu ya. Sementara cabang yang pertama itu isinya 6 ya, 1 2 3 4 5 6 nih dia 1 2 3 4 5 6 ya, karena pembuahan tuh adanya di sini semua. Nah, cordon yang satu lagi ya itu 6 juga, jadi 12 umpama seperti ini gitu. Nah, apabila ini perbandingan antara single cordon dengan double cordon. Nah, apabila teman-teman merencanakan ya pembuatan cabang itu menjadi tricordon ya, menjadi 3 cabang sekunder ya seperti ini ya, umpama, maka cabang-cabang peluang keran pembuahannya ya kan jadi banyak. Dari 6 jadi 12 kali 2, dari 12 dikali 3, jadi total ada 18 cabang tersier. Nah, sementara di 18 cabang tersier ini kita juga nggak tahu, kadang-kadang ada yang cungkring ya, kadang-kadang ada yang kurang makan, ada yang bagus gitu. Jadi semakin banyak keran pembuahan cabang-cabang tersier ini, maka semakin banyak pula lah peluang tumbuhnya dompolan buah gitu teman-teman. Mudah-mudahan dapat dipahami ya teman-teman. Ya, aku kembali lagi bahwa yang pertama adalah contoh visualisasi apabila single cordon menghasilkan 6 tersier yang misalnya ya satu tersier ini 2 dompol, jadi 12 buah, 12 dompol anggur. Sementara kalau double cordon ya dari 12 tersier kan jadi 24 dompol umpama. Kalau misalkan dia 24 dompol. Nah, kalau misalkan 3 sekunder berarti kan otomatis 18 kali 2 36 dompol gitu. Kalau ingin memperbanyak tajuk sekunder ya gitu. Tapi senantiasa teman-teman selalu melihat tingkat vigoritas gitu. Menanamnya jangan di musim hujan. Aku ada contoh ya, nanti kita lihat visualisasi contoh
pohon yang tajuknya terbentuk dengan rapi ya, tapi kurang, menurut aku kurang apa ya, kurang menghasilkan buah yang banyak gitu ya. Terus menumbuhkan pula satu tajuk tersier, satu tajuk sekunder ya. Nah, tapi tumbuh tersiernya tidak bagus. Di mana sih? Ya nanti kita lihat di lapangan. Nah, oke ya. Kita berlanjut ke slide yang kedua, slide yang ketiga. Mohon maaf ya teman-teman kalau terlalu cepetan penjelasannya ya, supaya videonya juga nggak lama nih teman-teman biar nggak bosen. Nah, slide yang ketiga ini adalah ya ketika contoh ya di tanaman rumah aku ya, pada anggur taldun ya, dengan merencanakan pembentukan sekunder lanjutan dari 1 menjadi 3. Nah, ini nanti kita lihat aktualnya ya di depan. Aku menumbuhkan pohon taldun ini sekitar belum ada 1 tahun ya. Buahnya insya Allah alhamdulillah ya bagus, tapi nggak banyak, tapi bagus. Dompolannya besar tapi nggak banyak, bagus. Nah, aku ingin memperbanyak keran pembuahan ya, dengan apa? Dengan menambahkan menjadi 3 kordon, dari 1 kordon ya, dari satu cabang sekunder menjadi 3. Karena apa? Ada sebab, harus dilihat dulu, karena ada sebab. Karena sehabis musim hujan kemarin, walaupun sekarang juga masih sering hujan ya, tapi kadang-kadang itu dia habis aku botakin dia bagus, tumbuhnya bagus. Nah, kan tumbuh sekunder baru tuh banyak tuh, akhirnya aku arahin untuk terbentuk lagi 3 sekunder dengan harapan banyaknya cabang tersier ya, banyaknya keran-keran pembuahan gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Oke, sekarang kita berlanjut ke yang no good NG ya, no good atau NG. Nah, contoh yang oke ya, ini pada taldun, nanti kita lihat di lapangan. Nah, contoh yang tidak baik, yang tidak bagus adalah pada aroma delight yang kemarin aku pruning pembuahan ya. Teman-teman bisa lihat tuh di videonya, uji coba pruning pembuahan aroma delight, usianya kurang lebih 7 bulan ya, kurang lebih ya. Hanya 1 sekunder dan hanya kurang lebih 10, tadi aku hitung sih 10 keran valep atau cabang tersier pembuahan. Serta karena tidak munculnya tersier secara baik, nggak serentak. Nah, aku ngeliatnya waktu itu awal-awal tumbuh tuh bagus, awal-awal tumbuh bagus pas bersamaan dengan musim hujan, karena aku nanam waktu itu belum marak banget hujan ya, di bulan September. Nah, begitu mulai masuk Desember, Januari dan seterusnya itu aduh kasihan banget. Nah, kondisi aktualnya kita lihat di lapangan. Oke, yang pertama adalah kita lihat pembentukan tajuk sekunder tambahan pada anggur taldun. Oke ya, kita lihat ke lapangan sebentar ya teman-teman. Oke, mohon maaf ya teman-teman kalau bergeraknya terlalu berlebihan ya teman-teman. Nah, ini aku dari bawah dulu ya. Nah, ini adalah anggur taldun ya, Ini aku nunjuk di sini, ini agak jauh ya, dari jauh. Anggur taldun ini awalnya 1 kordon ya, single kordon ya di sini. Kemudian dengan sekitar ada 10 tersier, 1 2 3 4 5, sekitar ada 10, 6 7, sekitar ada 10 nih tersier ini. Nah, aku ingin menambah ya tajuk sekundernya ya, dengan harapan tajuk tersier ini menjadi lebih banyak. Nah, aku tumbuhkan lagi nih teman-teman ya. Ini sekunder baru ya, naik ke atas. Nah, ini sekunder baru juga naik ke atas tuh ya. Oke ya, kita lihat di sini. Ini sekunder yang lama, primernya naikin, udah sekunder yang baru. Nah, ini sekunder taldun yang baru lagi nih, aku naikin tuh. Jadi naik ke sini 2,5 meter, aku belokin, nanti sekitar 2 meter aja aku berhentiin di sini. Nah, ini udah hampir batas ya. Ini sekunder yang baru. Kemudian ini sekunder yang baru juga nih. Ini tuh teman-teman tuh. Artinya karena dia terlalu sangat vigor bahkan ya, aku ngelihat ya. Nih teman-teman bisa lihat ya. Ya, ada 3. 1 2 3.
karena vigor bagus. Oke, sekarang kita lihat dari atas sebentar ya teman-teman. Nih, ini buahnya beda pembahasannya. Oke, sekarang kita lihat teman-teman. Ini dari atas. Ini dari atas. Ini sekunder yang baru, teman-teman nih. Ini sekunder yang lama. Ini sekunder yang baru. Aduh, maaf teman-teman, mau jatuh. Tuh. 1 2 3. Tersiernya bagaimana keran pembuahannya? Nanti dikomben kiri dan kanan. Nah, kayak gini nih. Ini kan tersier cabang keran pembuahannya botak. Ya nggak ada, bahkan nggak numbuh. Nah, masukinlah di sini sekunder baru, tersier baru. 1 2. Akhirnya banyak. Gitu harapannya menambah banyak keran pembuahan. Oke ya, mudah-mudahan dapat dipahami teman-teman ya. Oke, turun dulu, terus kita melihat yang varian Aroma Delight yang cabang keran pembuahannya nggak bagus ya. Oke, ini Mas, sekalian kita mampir deh nih, melihat berry yang mau aku buat jumbo kemarin seperti apa nih. Sekalian aja ya, sekalian nih dia nih Mas. Nah, ini udah aku lakukan penjarangan nih teman-teman. Tuh kan lumayan teman-teman, tuh lebih dari 1000 udah tuh. Ini juga nih, tuh ini juga tuh lebih dari 1000 ya. Mudah-mudahan bisa 2 kali lipatnya. Ini belum matang. Ini juga nih, tuh ya. Ini masih kecil, tuh masih kecil. Ini juga tuh, kita follow terus. Nah, ini lebih kecil lagi karena belakangan ya, kita follow terus. Nah, ini juga nih, tuh udah lebih besar. Ini masih kecil, tuh masih kecil. Ini gede. Nah, ini udah aku jarangin banget, cuman berapa biji tuh, gede ya teman-teman, lumayan. Nah, ini tuh lumayan, Masya Allah ya teman-teman. Seperti itu ya, tetap semangat. Oh iya, kita ngeliat Aroma Delight ya. Kenapa ngeliat berry? Aduh, tuh ini pelontos nih teman-teman nih, tuh beberapa bagian kayaknya anak-anak nih, ada yang disambit ya. Aku lihat kemarin berinya ada yang pada jatuh. Di sini juga lumayan gede-gede nih teman-teman nih. Tuh. Sini juga nih, tuh. Ya, jadi ngeliat beri terus. Oke ya, kita ngelihat Mas, maaf Mas. Kita ngelihat Aroma Delight nih. Yang tajuk tersiernya nggak bagus. Makanya teman-teman, Mas tolong pindah ke situ Mas. Ya teman-teman, kalau dari awal baiknya sih mending double cordon gitu ya. Nah, ini adalah Aroma Delight. Sini Mas, sebelah sini Mas. Aroma Delight ini aku naikin ya. Daunnya juga pas musim hujan pada pelontos nih teman-teman, tuh aku naikin. Nah, ini nggak bagus tersier itu, lihat teman-teman, pada botak. Sebelah kiri juga habis. Sebelah kiri habis nih teman-teman nih. Tuh sebelah kiri nggak ada sama sekali. Tuh, cuman 10 aku lihat, karena dia memang panjang ya. Cuman 10 cabang tersier. Nah, ini sayang kondisi kayak gini. Makanya dari awal upayakan bibit tuh jangan sampai sakit atau masuk musim hujan. Oke, kita lihat ke atas sekarang. Kita lihat ke atas. Nah, ini teman-teman nih posisinya. Tuh ya tuh 1 2 3 4 5, aku hitung ada 10 nih. Tuh sayang kalau misalkan dia numbuh banyak kiri kanan gitu kan, keran pembuahannya banyak gitu. Ini sebagai contoh yang kalau misalkan wacana orientasi teman-teman ingin memperbanyak buah anggur ya, ini contoh yang gagal gitu. Ini harus aku riset lagi, aku tumbuhkan lagi beberapa sekunder ulang gitu. Nah, ini adalah contoh Aroma Delight yang kemarin aku pruning pembuahan. Kayaknya insya Allah bawa brokoli nih, insya Allah. Ini kelihatan nih, tuh ada tuh kecil
kecil, nanti aku kasih GA3 biar dia berojol, malainya jadi panjang ya. Demikian nih teman-teman, semoga bermanfaat, semoga tetap giat menanam, semoga menjadi amal jariah kita di akhirat ya. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.